Halo guys, kali ini bersama-sama kita akan belajar Android dan iOS terancam disalip pemain baru dari Cina. Sistem operasi atau OS untuk handphone di seluruh dunia selama ini dikuasai dua nama, yaitu Android dan iOS. Padahal ada banyak OS lain yang tersedia di pasaran seperti Tizen dan Kaios. Kedua OS ini sudah cukup lama berupaya melawan dominasi Android dan iOS, namun tak berhasil hingga sekarang. Justru pemain baru yang masih seumur jagung tampak mulai unjuk gigi. Sistem operasi newbie ini tak lain adalah Harmony OS yang dikembangkan Huawei pada kuartal 4 2022. Harmony OS berhasil menjadi sistem operasi mobile terbesar ketiga di dunia. Pangsa pasarnya 2% dan memang masih jauh di bawah Android dan iOS. Namun, pertumbuhannya terbilang positif dengan kenaikan 1% YoY atau year over year. Sementara itu, pertumbuhan Android anjlok 16%. OS besutan Google ini masih menjadi raja sistem operasi mobile dengan pangsa pasar 76%. Selanjutnya iOS di posisi kedua, memegang 22% pangsa pasar global di periode akhir 2022. Angka itu turun 12% year of year. Harmony OS pelan-pelan kuasai Cina. Cina yang merupakan pangsa HP terbesar di dunia menjadi salah satu penentu bisnis bagi pabrikan ponsel. Pada kuartal pertama 2023, Harmony OS yang juga menempati posisi ketiga mampu mengantongi pangsa pasar sebesar 8% atau naik 5% year of year. Bagaimana sejarah perkembangan dari Harmony OS? Ditekan justru makin menggeliat maju. Huawei meluncurkan Harmony OS 4.0 dalam acara Huawei Developer Conference atau HDC awal Agustus 2023. Menurut para analis, tindakan keras AS yang intensif terhadap telekomunikasi Cina telah gagal. Sistem operasi ini dirancang Huawei sebagai respon atas kebijakan Google yang tak memperbolehkan Android hadir di lini ponsel sang pabrikan Cina. Pasalnya, Huawei dituduh sebagai antek-antek pemerintah yang bertujuan memata-matai pengguna melalui teknologinya. Menghadapi pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Huawei merespon dengan ambisi kuat untuk mandiri dari sistem operasi Android. Harmony OS diiklankan sebagai solusi universal yang bisa digunakan di berbagai perangkat, mulai dari smartphone hingga perangkat IoT, Internet of Things. Dengan pengembangan yang terus berlanjut, Harmony OS memiliki potensi untuk mengancam kedua sistem operasi utama yang ada saat ini. Guys, Huawei berhasil membalikkan fakta bahwa mereka membuat tindakan keras AS memblokir Huawei menjadi sia-sia. Apa kelebihan Harmony OS? Menurut data mereka, Harmony OS adalah OS internal Huawei dengan smartphone sebagai pusat dari seluruh ekosistem. Saat sistem ini diluncurkan, para analis memperkirakan paling banyak ada 350 juta unit yang menggunakan Harmony OS. Angka 700 juta berarti kemungkinan besar kelangsungan hidup sistem operasi tersebut, kata Zhang Ligang, Direktur Jenderal Informasi Konsumen yang berbasis di Beijing Alliance. Dalam hal fungsi adaptasi model baru yang ditenagai AI, Harmony OS 4.0 lebih unggul baik dari iOS maupun Android. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, Harmony OS 4 20% lebih lancar dalam pengoperasian dan dapat memperpanjang masa baterai hingga 30 menit. Sama seperti Android, Harmony OS juga bersifat terbuka alias open source. Sistem operasi ini mendukung beragam jenis produk, mulai dari HP, smartwatch, smart TV, serta perangkat IoT lainnya. Peluncuran Harmony OS 4.0 yang cepat dengan big data dan komputasi cloud memamerkan kemampuan penelitian serta pengembangan Huawei. Salah satu fitur unggulan Harmony OS adalah fleksibilitas untuk menghubungkan perangkat satu dan lainnya. Artinya, pengguna bisa membagikan beragam jenis data antar perangkat tanpa khawatir dengan kompatibilitas dan isu-isu lainnya. Selain itu, Harmony OS juga mendukung beragam bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, JavaScript, dan Kotlin.
Hal ini akan mempermudah developer aplikasi untuk mengembangkan produknya. Saat ini tantangan terbesar Harmony OS adalah keterbatasan di pasar lain selain Cina. Selain itu, saat ini Harmony OS juga masih bergantung dengan Android untuk beberapa source kode yang digunakan. Diwartakan GSM Arena, beta public Harmony OS sudah tersedia dari Huawei mulai dari hari ini ke 34 perangkat termasuk seri Mate 50, seri P60 dan Mate X3. Sebanyak 35 perangkat lainnya termasuk seri P40, Mate 3.0, Nova 9, dan Nova 10 akan ditambahkan ke program beta nanti. Persaingan semakin ketat. Tidak hanya Huawei, perusahaan-perusahaan seperti Xiaomi dan Oppo juga berusaha merespon dengan membangun inovasinya sendiri. Xiaomi telah mengembangkan MIUI, Port TV yang menghadirkan pengalaman menarik di dunia pintar. Oppo juga dikabarkan sedang mengembangkan Color OS dengan fitur-fitur yang menggiurkan. Semua ini menunjukkan bahwa perusahaan Tiongkok ingin bermain lebih besar dalam dunia sistem operasi. Dan mereka punya potensi dan daya saing yang cukup untuk melakukannya. Ini bisa jadi benar-benar bikin Android sama iOS keringetan dingin. Soalnya pemain-pemain baru ini bisa saja ngebuat fitur-fitur baru yang bikin para pengguna tertarik buat nyobain. Namun meskipun ambisius, Android dan iOS bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Keduanya telah membangun ekosistem yang besar dan mapan dengan jutaan aplikasi dan pengguna di seluruh dunia. Aplikasi Store dan Google Play Store memiliki beragam aplikasi yang mencakup hampir setiap kebutuhan pengguna. Selain itu, merek-merek ponsel ternama telah lama membangun hubungan dengan Android yang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Untuk mengatasi tantangan ini, pemain baru perlu lebih dari sekedar teknologi yang canggih. Mereka harus menawarkan fitur unik yang bisa membedakan mereka dari Android dan iOS. Mereka juga harus memastikan keamanan dan privasi pengguna. Mengingat hal ini menjadi perhatian utama dalam dunia digital saat ini. Persaingan ini memberikan dampak positif bagi konsumen, karena semakin banyak pilihan yang tersedia, namun juga menjadi tantangan bagi Android dan iOS untuk terus berinovasi dan mempertahankan dominasi mereka. Tidak ada jaminan bahwa perubahan dalam dunia teknologi akan berjalan dengan mulus, tapi sejarah telah membuktikan bahwa pemain baru bisa naik dengan cepat dan menggeser yang sudah mapan. Penting bagi Android dan iOS untuk tetap fokus pada pengembangan dan peningkatan yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Tantangan dari pemain baru Tiongkok harus dilihat sebagai dorongan untuk terus berinovasi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna di seluruh dunia. Namun kita nggak bisa ngelepasin fakta bahwa persaingan di dunia teknologi itu selalu berubah. Dulu Nokia yang raja, sekarang jarang ada yang pakai. Begitu juga dengan BlackBerry. Jadi siapa yang bisa ngelakuin perubahan dan ngikutin tren, dia bakal bertahan di panasnya persaingan. Guys, pokoknya makin seru aja deh dunia smartphone sekarang. Kita sebagai pengguna pasti bakal dimanjain sama banyak pilihan. Tapi ingat, tetap bijak dalam memilih. Bukan cuma brandnya saja, tapi juga fiturnya, keamanan, dan kualitas yang harus diperhatikan. Semoga saja pemain baru ini bisa beneran ngasih gebrakan yang baru, yang bikin kita makin enjoy dalam menggunakan teknologi. Selamat mencoba.